Hari ini kita hari ini tadi menjadi upaya ini atas dasar kecurangan yang dilakukan oleh selesai kekuasaan yang lalu yang dilarang sehingga satu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja demo hari ini ya. Ini emak-emak geruduk DPR saat demo dukung hak angket dan makzulkan Jokowi. Wow, benar-benar digeruduk di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat menuntut hak angket, menuntut memakzulkan Jokowi dan sebagainya begitu kan ya. Sampai-sampai lihat saja ada Refli Harun, terus kemudian ada yang lain di situ ya turun ke jalan untuk melihat dan bagaimana situasi politik hari ini, seolah-olah rakyat begitu kan ya dikesampingkan di situ begitu. Maka rakyat sekarang bergerak bersatu di situ untuk bersama-sama memakzulkan Jokowi. Mungkinkah seorang Jokowi bisa dimakzulkan? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Maka setidaknya hak angket itu bergulir terlebih dahulu. Hak angket ya dimulai. Terus kemudian kalau memang tidak ada hak angket maka tidak bisa untuk memasukkan seorang Jokowi begitu. Atau bisa mendiskualifikasi seorang Gibran. Atau dugaan-dugaan yang muncul atau kecurangan-kecurangan yang ada selama ini tidak bisa ditindak kalau tanpa bukti, tanpa bergerak hak angket di situ begitu. Maka yang saya katakan sejak awal kepada teman-teman demo begitu kan ya. Bahwa tujuan utama itu adalah hak angket terlebih dahulu. Percuma kita keluar-keluar sana sini kalau ya hak angket itu tidak diprioritaskan terlebih dahulu. Nyatanya hak angket itu masih nunggu waktu ternyata begitu kan ya. Hak angket masih menunggu waktu ya. Demo tetap bergulir setiap hari di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mereka menggulirkan hak angket begitu kan. Maka saya pribadi berasumsi hak angket itu bisa terjadi kalau sudah terjadi ada rancangan dibahas oleh DPR, maka akan gampang untuk memakzulkan seorang Jokowi. Ya bisa saja sekarang istana mulai panik ya dengan adanya situasi politik seperti ini begitu kan ya. Sampai-sampai mereka demo, sampai-sampai akibat ketidakpuasan begitu kan ya. Jadi sampai hari ini nuansa politik itu begitu kan ya, sampai-sampai di daerah yang kemudian rawan terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada, demo habis-habisan begitu kan. Salah satunya katanya ada indikasi, ini demo di situ. Medan juga bergerak saat ini katanya. Ini lihat saja dalam beberapa video-video yang beredar begitu kan ya sudah menunjukkan bahwa apa yang kemudian tuntutan-tuntutan mereka pertama adalah memakzulkan seorang Jokowi. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan mereka yang tetap ya posisi bagaimana ada indikasi-indikasi itu begitu. Itu yang kedua adalah mendiskualifikasi seorang Gibran. Maka artinya apa? Artinya selama ini dugaan-dugaan yang muncul begitu kan, tuntutan-tuntutan itu, para emak-emak, para bapak-bapak, para mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut bagaimana pemilu ini ya harus tetap berperilaku adil di situ begitu. Jadi masyarakat sudah mulai tidak percaya terkait adanya pemilu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya di 2029 masyarakat akan malas ya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu ini. Jadi banyak sekali pro dan kontra dan tuntutan-tuntutan mereka begituan di berbagai daerah, tidak hanya di Medan, di Sampang Madura juga terjadi demo begitu kan ya, untuk menuntut dan menolak kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Karena mereka yang dianggap ya dugaan-dugaan katanya begitu kan, surat suara digelembungkan dan sebagainya, menuntut Jokowi adalah awal begitu kan, dari awal mula kecurangan ini katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu.
Tapi bagi kami adalah inilah negara demokrasi. Boleh menuntut apapun tapi sambil kita menunggu proses hak angket. Kita menunggu bagaimana sidang dari KPU. Bagaimana setelah pengumuman siapa yang menang baru angket di MK yang tetap bergulir mereka begitu. Saya yakin akan semakin luar biasa demo-demo seperti ini begitu kan. Bukan tidak mungkin akan masyarakat turun ke jalan di situ begitu kan untuk melihat dan menuntut terkait dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan ini yang ada. Jadi sampai-sampai masyarakat di situ begitu kan demo begitu kan. Saya nggak tahu di daerah-daerah yang lain, tapi yang saya amati betul begitu kan ya di di DPR di gedung DPR. Terus kemudian di berbagai daerah di Kabupaten Sampang juga terjadi menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Di berbagai daerah ya yang suaranya yang hilang, banyak yang juga menuntut di situ begitu kan. Lantas bagaimana yang ada di desa? Yang ada di desa bisa saja tidak bersuara walaupun satu sisi suaranya hilang di situ begitu kan. Seharusnya ini bergerak semuanya untuk menuntut bagaimana dengan adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat di situ. Maka sejak awal saya sudah mewanti-wanti begitu kan. Wah, ini akan terjadi demo besar-besaran begitu kan. Karena realitasnya di KPU sendiri hari ini ya walaupun 78% itu aja angkanya, tidak naik-naik di situ begitu kan. Karena nampaknya hari ini melihat dengan adanya presentase yang muncul di KPU begitu kan, itu aja. Walaupun surat suara dan TPS sudah bertambah, tapi mereka itu aja begitu. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana, tapi yang jelas ini dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sudah menuntut hak mereka begitu kan ya untuk tolak dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Lihat saja ini ya contohnya di situ begitu. Maka bukan tidak mungkin ya saya katakan tadi hak angket tetap bergulir, kecurangan-kecurangan dugaan-dugaan yang muncul selama ini ya tetap digaungkan mereka begitu kan. Bahkan ya salah satu tokoh-tokoh politik juga hadir di situ begitu kan. Ini terlihat Bang Refli Harun juga Bang Said Didu menyampaikan orasinya saat demo di depan DPR RI hari ini. Bahkan terlihat Cawapres Muhaimin terlihat juga hadir dalam demo ya dengan 3 tuntutan rakyat. Ya, tolak pemilu curang, turunkan harga sembako dan makzulkan Jokowi. Wow, sampai-sampai segitunya begitu kan. Artinya apa? Ketidakpuasan masyarakat hari ini karena melihat nuansa-nuansa politik hari ini yang kemudian dianggap sebagai sebagai ancaman bagi rakyat begitu kan. Ya, yang tentunya kita lihat saja di sini banyak tuntutan-tuntutan yang kemudian dilakukan oleh rakyat. Pertama adalah terkait dengan adanya sembako, ya. Terus kemudian adanya yang lain begitu kan ya. Justru banyak yang mengatakan bahwa ada apa begitu kan ya. Itu poin penting di situ begitu kan. Maka demo hari ini kita lihat saja tuntutan tuh banyak sekali di situ begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.